Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel podcast Sobat Migran. Nama saya Sringatin dari Indonesian Migrant Workers Union dan juga JBMI. Nah, channel podcast ini kita persembahkan untuk semua sobat migran dimanapun berada. Kita akan berbagi cerita tentang kehidupan buruh migran dan juga bagaimana buruh migran bertahan, memberdayakan diri, menjadi manusia yang lebih tangguh dalam menatap masa depan. Apakah Anda tahu bagaimana seorang perempuan dari desa yang tidak tamat SMA, bahkan hanya tamat SMP, atau bahkan tidak sekolah, mampu mengubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik? Namun, banyak di antara kita juga tidak tahu sisi lain dari buruh migran. Bagaimana mereka bergelut di rumah majikan, mengatur gaji mereka, dan menjaga hubungannya dengan keluarganya di tanah air. Nah, melalui podcast ini, semoga kita bisa berbagi cerita dan menemukan ide baru, terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Dan kami juga menunggu cerita pengalaman teman-teman semuanya untuk berbagi dengan kami, sehingga kita semuanya bisa mendengarkan apa pengalaman terbaik dan terburuk yang harus kita jadikan pelajaran yang sangat penting. Pada episode kali ini, kita akan menampilkan 6 episode cerita buruh migran. Bagaimana mereka berangkat, pengalaman mereka masuk PT, dan juga bagaimana mereka bertahan pertama kalinya saat mendarat di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Nah, episode kali ini kita akan menampilkan cerita bagaimana menjadi buruh migran dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bekerja ke luar negeri. Pada episode perdana ini kita akan berbincang-bincang bersama Manda yang pertama kali bekerja ke luar negeri dan Hong Kong adalah negara tujuannya. Manda punya cita-cita membahagiakan orang tua dan punya sendiri. Cita-cita ini sepertinya sama dengan kita semuanya. Dia juga lulusan SMK dengan jurusan pertanian. Apakah dengan bekerja ke luar negeri cita-citanya sudah terwujud atau bagaimana nasibnya? Mari kita dengarkan bincang-bincang kita bersama Manda. Nah, yang pertama kamu bisa menceritakan namamu siapa? Nama panggilan saya Manda. Usiamu berapa? 23. Asal Jember. Jember ya? Oh, kamu orang Jember ya? Iya. Bukan orang Ponorogo? Bukan, Jember. Wah, Jember. Apa yang terkenal di Jember? Nggak tahu. Anak zaman sekarang nggak tahu apa yang terkenal di daerahnya. Jember, Watu Ulo, Terasi. Terasi. Nah, apalagi yang terkenal di Jember itu? Nggak tahu ya. Aduh. Anak Madura bukan sih? Enggak. Bukan anak Madura, anak apa? Tapi ngerti. Oh, ngerti. Oke. Nah, usiamu berapa sekarang? 20? 23. 23. Iya. Tamat SMA usia berapa? SMP atau SMA? Kamu? SMK. SMK ya? Iya. Ambil jurusan apa? Jurusan pertanian. Pertanian? Iya. Wah, bisa nanam? Bisa. Oke, apa yang membuatmu kok ngambil jurusan pertanian? Ya nggak apa-apa, soalnya kalau biar lebih tahu gitu kan, ayah di rumah kan nanam jeruk itu tuh. Jadi kan kalau di sekolah kan diajarin cara mengatasi hama-hama gitu. Terus kamu bisa ngatasi hama itu? Kan sekolah SMK, sekolah pertanian diajarin apa sih? Ya diajarin teknik sama apa namanya? Tapi bisa? Sudah bisa ngelola sawah? Atau kamu hanya sekedar sekolah aja? Oke. Nah, kamu sekolah SMA. Iya. Jurusan pertanian, bener? Dan harapanmu bisa mengembangkan usaha pertanian keluargamu orang tua. Harapanmu terwujud nggak itu? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak terwujud? Apakah pengetahuan di SMK itu kurang? Ya kurang sih. Kurang ya? Iya. Apa sih yang diajarin sebenarnya di SMK itu? Ya teknik kayak apa? Macul loh, jadi macul. Oh, teknik macul diajari. Iya. Terus kayak nanam gitu. Kayak nanam semangka, nanam kedelai. Jangan-jangan kamu nggak sekolah mikirin yang lainnya, kamu hanya mikir hasilnya aja. Oke, nah tadi kan sudah sekolah SMK. Berarti sebelum ke luar negeri kamu kemana aja?
pengalaman di Indonesia. Di mall. Oh, pernah kerja di mall? Iya. Digaji berapa? 2.300.000. Digaji berapa? 2.300.000. 2.300.000. Sistem kontrak 6 bulan. Oh, sistem kontrak 6 bulan. Kenapa? Nggak tahu, sistemnya emang kontrak gitu. Jadi kamu dikontrak 6 bulan, gajinya 2.300.000. 2.300.000. Iya. Dan kenapa kamu masih memilih kerja di luar negeri? Ya karena di luar negeri gajinya lebih gede. Siapa? Kamu tahu dari mana itu? Iya, kata saudara saya kan pernah di Oh gitu. Hong Kong. Saudara kamu pernah di Hong Kong. Iya. Jadi kamu tergiur ke luar negeri karena gajinya yang gede. Terus gaji di mana tadi, kerja di mall? Kamu bertahan berapa tahun kerja di sana? Ya cuma 6 bulan kan, nggak bisa diperpanjang. Oh, nggak bisa diperpanjang. Kenapa? Nggak bisa. Emang kalau di mall tuh, kalau daerahku tuh kan setiap tahun harus ganti orang. Jadi setiap 6 bulan kamu harus cari kerjaan lagi. Terus aku kerja di pabrik masker. Terus gajinya berapa? 3 bulan. Gajinya 2.500.000. Terus kamu keluar lagi? Keluar. Sistemnya kontrak. Oh, kontrak semuanya? Iya. Terus habis itu kerja di mana lagi? Udah di rumah. Oh, di rumah. Lama. Apa yang kamu rasakan saat kamu tidak menemukan pekerjaan di rumah itu? Ya bingung mau cari pekerjaan. Terus akhirnya kata saudara, ngapain kamu di rumah aja, mending kamu ke luar negeri loh, bisa bagian orang tua kamu. Jadi aku tak pikir-pikir, terus iya sih anak ke luar negeri. Terus saya daftar ke PL gitu. Tapi menurut kamu gaji 2.300 itu kurang? Atau cukup lah? Kalau tinggal kan banyak orang yang mengatakan, ngapain ke luar negeri, gaji di Indonesia nggak usah tinggi-tinggi, cukup gitu. Cukup nggak sih 2.300.000? Kurang lah. Kurang ya? Buat ngekos. Buat ngekos juga. Karena itu nggak di desa kamu ya, harus keluar. Sisa berapa sih kalau misalkan kamu ngekos, makan, itu sisa berapa? Ada sisanya nggak? Tergantung Tergantung ya. gajiannya. Oh gitu. Nah, jadi yang pertama, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan ke Hong Kong? Ya tergiur sama. Kenapa nggak milih negara lain? Soalnya di sini tuh banyak yang dikenal gitu loh, kayak tetangga, saudara gitu. Tapi kamu dikasih tahu nggak? Oh, ini kamu bisa pergi loh ke beberapa tempat yang lain gitu. Sebenarnya kata PL kan, aku kan tinggi gitu tuh. Katanya, ngapain kamu nggak ke Taiwan, orang kamu tinggi gitu. Tapi aku nggak mau. Pengennya ke Hong Kong aja. Kenapa kok milih di Hong Kong gitu? Ya karena banyak yang kenal. Kalau di Taiwan kan nggak ada yang kenal. Nah gitu. Nah oke. Nah sampai di Hong Kong, gimana kamu prosesnya di Hong Kong? Di PT itu dah. Kamu ke Hong Kong prosesnya bagaimana? Lewat PL. Terus menyerahkan dokumen itu. Terus itu namanya? Minta tanda tangan ke desa itu. Terus habis itu? Terus diterangin, nanti kamu dapat uang saku gitu. Siapa yang dengerin? PL. Iya. Lewat PL. Dapat uang saku berapa tadi? 3 juta. Kenapa kok dikasih uang saku? Nggak tahu, katanya sih uangnya itu bisa buat orang rumah nanti gitu kalau kamu udah berangkat. Tapi kamu nggak dikasih tahu kalau itu uang utang gitu? Dikasih tahu. Itu hutang? Iya, potong gaji gitu bilang. Oh, PL aku bilang. Jadi kamu dikasih tahu, kamu tak kasih uang 3 juta loh ya, tapi ini nanti potong gaji gitu. Iya. Dan kamu mau? Mau. Kenapa kamu kok mau nerima uang 3 juta itu? Iya, namanya kelihatannya kayak orang uang ya mau. Dikasih uang ya mau ya. Apalagi mikirnya udah nanti potongan gitu ya. Oke, nah kamu di PT berapa bulan? Kalau di PT-nya itu 3 bulan, tapi mulai daftar awal itu sampai berangkat itu 1 tahun. 1 tahun. Dari awal berangkat daftar sampai berangkat itu 1 tahun. Iya. Kalau di PT-nya cuma 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Nah, kamu dikasih tahu nggak sih berapa sih biaya yang harus kamu bayar sebelum kamu nyampe di Hong Kong? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Tanda tangan apa saja waktu itu kamu di PT? Itu itu namanya? Kayak tanda tangan suruh ke bank tuh loh, buka bank. Kamu disuruh buka bank? Iya, itu kan bayar 230 uang kita ya. Uang saku itu? Bukan, uang pribadi. Uang pribadi yang kamu dapatkan dari uang? Bukan Uang saku itu dikasihkan pas aku besoknya mau terbang. Uang saku itu dikasihkan kamu saat kamu mau terbang? Iya, besoknya mau terbang, dapat jadwal terbang. Uang saku dikasih? Uang. Oke, terus tadi bayar untuk buka bank 230.000, iya. Terus apa lagi?
Terus suruh tanda tangan apa itu, orang tua suruh tanda tangan notaris itu. Terus Notaris, apa isinya? Menyatakan kalau apa? Nanti pengambilan dokumen apa nggak tahu. Pokoknya kamu nggak baca? Nggak baca. Kenapa nggak baca? Jadi kamu nggak baca? Terus suruh tanda tangan apa lagi? Tanda tangan itu apa namanya? Persetujuan apa? Kamu bayar utang gitu. Berapa itu? Itu 23 kayaknya. 23 juta? Apa aja itu utangnya? Katanya sih uang paspor, terus penempatan selama di PT, sama apa lagi? Kenapa kok mahal sekali? Gak tahu. Kamu dikasih tahu dari awal kalau kamu tuh punya utang 23 sekian gitu ya? Tapi kamu kenapa kok disuruh buka bank? Gak tahu kan, visaku turun tuh, Mbak. Habis visaku turun itu buka bank suruh tanda tangan itu, buka bank bayar 230 gitu. Tapi kamu nggak dikasih tahu? Dan kamu nggak tanya? Nggak. Kenapa? Pokoknya kamu ngikuti aja ya? Kenapa ya sampai nggak? Kenapa kok nggak ada pikiran, Mbak, ini kenapa aku disuruh buka bank gitu? Nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran, nggak tanya sama sekali? Nggak. Terus kamu tahu berapa potongan dari uang 23 juta itu kamu akan dipotong berapa kali? 6 bulan. 6 bulan. Dibayarnya berapa per bulannya? Per bulannya 2172. 2172. Menurut kamu disuruh bayar 23 juta itu mahal nggak sih? Tiba-tiba kamu belum kemana-mana ya, belum pernah bekerja, terus kamu sudah di label 23 juta. Itu perasaanmu gimana waktu itu? Ya Pak Yo, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kamu sempet tanya nggak sih sama saudaramu yang di sini? Kamu dulu bayar berapa gitu? Sempet tanya nggak? Sempet tanya, tapi ya segitu emang. Oh, memang segitu bayarnya. Semua saudaramu yang di sini bayarnya 23 juta? Iya, ada yang lebih kadang. Ada yang lebih. Dan menurut kamu paling murah di antara mereka gitu? Atau oke lah sama dengan mereka gitu? Gitu, bener? Iya. Terus setelah kamu tahu bahwa kamu berarti nggak tahu ya biaya penempatan itu 14.780.000, nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Terus sebenarnya nggak boleh dikasih uang saku juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Pokoknya dikasih ya tak terima. Terus sekarang kan kamu tahu biaya ke luar negeri khususnya di Hongkong itu hanya 14.780.000. Nah, saat kamu sekarang disuruh punya utang 23 juta itu gimana rasanya? Ya terbebani, soalnya gimana ya, Wayai kirim Wayai kirim ke rumah, tapi malah dibagi dua gitu. Gitu. Terus kalau misalkan kamu kan sekarang mengalami masalah ya, dan nggak bisa melanjutkan pembayaran itu, apa yang kamu takutkan saat kamu tiba-tiba diputus kontrak? Apa yang kamu takutkan? Takut nggak bisa bayar. Terus aku tuh takut kayak kan keluargaku kan udah tanda tangan notaris gitu. Takutnya itu kalau nggak bisa bayar itu takutnya keluargaku yang diancam-ancam atau dipenjarakan. Pernah nggak sempat dikasih tahu sama PT, kamu nanti kalau nggak bayar, pernah nggak? Iya. Gimana? Didatengin, keluargaku didatengin. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu yang datengin tuh PL ku sama orang PT. Dia bilang apa? Ya bilang kalau kamu nggak bayar ini bisa bisa dilanjutkan ke kepolisian gitu. Terus nama kamu juga jelek di bank gitu, pokoknya gitulah. Terus saat kamu itu ngomongnya ke kamu sendiri atau di depan orang kamu juga? Didatengin ke rumahku, berhadapan sama keluargaku. Terus kamu gimana rasanya saat kamu tahu kamu dibilang kayak gitu? Ya langsung nangis aku, kayak kan yang utang kan aku gitu, tapi yang didatengin keluargaku gitu. Kayak tapi orang tuamu sendiri gimana? Bingung, dia bingung, takut. Terus aku mau bayar pakai apa kalau kamu aja di situ nggak sukses gitu. Itu sebelum kamu berangkat ke Hongkong gitu ya? Didatengin kemarin itu. Oh, kamu didatengin ke rumahmu? Didatengin ke rumahku. Terus apa yang itu mengganggu kamu nggak sih? Ya mengganggu sekali. Apa apa yang kamu rasakan? Kamu nggak bisa tidur atau nggak bisa? Nggak bisa tidur aku. Berat badanku sampai turun. Nggak bisa tidur. Iya. Berapa lama kamu nggak bisa tidur? Pokok aku nggak bisa tidur itu selama ibu bilang, "Duh, orang PT kesini gitu."
nagih utangmu, terus gimana, ibu suruh ngapain gitu. Ibu nggak punya uang, terus aku mikir terus ya apa caranya biar bisa bayar utang. Sedangkan aku di sini nggak kerja. Terus kan rencananya kamu nanti nggak cari majikan lagi ya? Terus gimana kamu akan menghadapi utang itu nanti? Nggak tahu, aku masih bingung. Masih bingung? Menurut kamu bayanganmu apa coba? Gambaranmu apa? Mau bayar nggak sih kamu? Kalau bisa nggak usah. Kalau bisa nggak usah. Mau bayar pakai apa lo Kak? Dan nggak mungkin akan jual sawah ya? Masa mau jual sawah? Itu bukan sawah juga ya, untuk keluargamu. Tapi selain kamu didatangi PL ya nanti, ada lagi nggak yang datangi atau yang ngancam lewat telepon, WhatsApp? Enggak sih. Enggak ada ya? Cuma itu aja. Oke. Nah, selain tadi kamu badanmu kurus, kamu nggak bisa tidur, apalagi orang tamu juga merasakan efek dari hutang tadi. Sakit Ibumu sakit. Iya. Jadi saat kamu mendengar ibumu sakit, kamu tambah semakin kepikiran lagi. Malah bingung ya. Terus sekarang orang tuamu akhirnya keputusannya gimana? Nanti kalau kamu pulang? Iya, nggak tahu. Belum tahu. Ada rencana untuk minta bantuan atau gimana? Apa yang ingin kamu selesaikan dari situ? Ya pengen minta keringanan Kak. Jangan sebanyak itulah. Apa yang membuat kamu di PHK oleh majikan sih? Katanya aku nggak bisa kerja. Katanya kamu nggak bisa kerja. Padahal kamu sudah belajar di PT ya. Kerjamu apa sih di Hongkong waktu itu? Jaga anak kecil sama beres-beres rumah. Kamu dibilang nggak bisa kerja, terus dipecat gitu ya? Iya. Dan kamu langsung keluar gitu. Itu kan bukan kesalahan kamu kan? Tapi sebenarnya kamu pengen kerja kan? Ya sebenarnya pengen kerja Kak. Ya masa aku kesini ya pengennya kerja. Pengennya kerja ya nggak mungkin ya 23 juta. Oke, nah mungkin harapanmu apa nih? Kan kamu tadi punya hutang, terus sampai di sini ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Ada nggak yang ingin kamu sampaikan? Atau cita-citamu apa sih sebenarnya? Saat kamu ke Hongkong itu cita-citamu apa? Saya pengen bahagiain keluargaku, terus pengen gimana ya? Intinya pengen buka usaha gitu loh. Pengen mandiri gitu ya. Terus sekarang seperti ini kenyataannya kan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pemerintah, misalkan ada pemerintah atau kepada siapapun lah, apa yang ingin kamu sampaikan pada mereka? Pengennya sih kalau tentang hutang itu jangan tetapkan prosedurnya gitu loh. Kalau hutangnya 14 ya jangan sampai 20 juta lah, 23 juta lah. Karena kamu nggak menerima uang 23 juta kan? Enggak sama sekali. Kamu hanya menerima uang 3 juta? 3 juta, itu pun uang saku loh. Aku nggak nerima kan, langsung tak kirim ke orang tuaku. Dan tiba-tiba kamu sudah dicap utang 23 juta. Dan kamu tidak tahu itu biaya apa saja? Nggak tahu. Oke. Jadi kamu berharap pemerintah kalau bisa ya biayanya diringankan. Tapi memang kamu nggak dikasih tahu ya dari awal berapa biayanya sebenarnya? Nggak ada yang ngasih tahu kamu ya? Nggak tahu, nggak dikasih tahu sih. Oke. Untuk harapanmu untuk teman-teman yang mungkin dia yang mau ke Hongkong dan lain sebagainya, apa sih yang harus mereka lakukan? Apa ya? Dari pengalaman kamu ya, apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin mau ke Hongkong? Pokoknya kalau mau ke Hongkong itu sebelumnya harus tanya-tanya dulu yang lebih pengalaman, jangan sampai masuk ke PT yang salah gitu. Nanti apa itu namanya? Bisa potongan PT-nya itu kan lebih gede gitu. Lebih gede. Ya. Oke, makasih. Begitulah cerita dari Manda, begitu berat apa yang dialaminya, dan semoga teman-teman semuanya bisa memetik pelajaran penting dari apa yang telah disampaikan oleh Manda tadi. Namun kita akan melanjutkan cerita dari teman kita ya, yang juga hampir mengalami masalah yang sama, tapi tentunya ada yang berbeda dong. Jangan lupa untuk mendengarkan episode kedua setiap hari Senin. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sobat Migran. Podcast ini dipersembahkan oleh IMU bersama JBMI.
Buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait dengan buruh migran, silahkan kunjungi Facebook page JBMI atau website Buletin Online Sinar Migran. Jangan lupa untuk berlangganan dengan menekan tombol like atau share dan juga subscribe untuk menerima episode terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.